Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara meningkatkan performa GPU agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama kalian silahkan download folder bernamakan meningkatkan performa GPU ya. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Jika sudah di-download, bisa langsung diekstrak terlebih dahulu. Jika sudah diekstrak, bisa langsung dibuka saja ya untuk foldernya. Nah, jadi di dalam sini terdapat 5 langkah yang harus kita lakukan. Jadi kita mulai dari yang pertama saja, yaitu awalan. Nah, kemudian kita masuk ke yang pertama, yaitu hapus aplikasi yang tidak dibutuhkan. Nah, jadi ini merupakan cara yang paling awal banget, yang bisa dibilang itu paling ini ya, harus benar-benar kita lakukan. Karena bayangin saja kalau misalkan kalian itu ada suatu aplikasi, program, atau software yang sudah tidak terpakai lagi, kemudian jarang kalian buka. Nah, kemudian aplikasi tersebut itu diam-diam mengambil atau memakan resource komputer kalian. Ya, entah dari CPU, memori, disk, atau bahkan GPU kita ya, atau GPU kita. Nah, jadi lebih baik kita itu hapus aplikasi tersebut. Ya. Nah, kalian tinggal cari dulu aja aplikasi mana yang jarang kalian pakai atau sudah tidak terpakai lagi. Kalian hapus. Nah, kalau kalian sudah hapus, kalian bisa close saja untuk settingsnya. Kemudian kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua, yaitu mematikan startup. Lalu kalian buka Autoruns. Kemudian kalian tinggal klik kanan pada Autoruns. Lalu pilih Run as Administrator ya. Kemudian kalau muncul seperti ini, kalian tinggal pilih agree. Nah, kemudian kalian tinggal tunggu dulu ya. Oke, jika sudah kebuka, di sini kalau kalian sudah kebuka ya, kalian tinggal pergi aja ke logon ya, logon yang ini. Kemudian di sini kalian silakan matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Nah, jadi ketika kalian sudah menghapus untuk aplikasi yang sudah tidak terpakai, nah kita itu perlu memastikan sekali lagi bahwa di startup itu untuk aplikasinya itu sudah kehapus. Ya, jadi mungkin barangkali aplikasinya sudah kehapus tapi di startupnya masih ada dan masih nyala ya. Nah, jadi itu kita perlu mematikannya lewat Autoruns. Dan menurut gua untuk Autoruns itu lebih baik ya untuk mematikan startupnya dibandingkan di Text Manager, karena untuk Autoruns ini lebih lengkap ya dibandingkan Text Manager. Nah, jadi di logon ini kalian tinggal pilih-pilih aja. Dan cara mematikannya kalian cukup hilangkan centangnya seperti ini ya. Kalau kalian hilangkan centangnya itu sudah mati ya. Nah, ini gua hilangin centangnya. Kemudian ini juga. Nah, jika sudah selesai kalian pilih, kalian tinggal pergi ke schedule text ya, di sini schedule text. Nah, di sini juga sama, kalian tinggal matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna ya. Nah, jadi kalian tinggal pilih, hilangkan centangnya. Nah, kalau sudah kalian pilih, kalian tinggal pergi ke samping kanannya, yaitu service. Nah, kemudian di service ini, kalian silakan matikan service pada aplikasi yang tidak berguna. Nah, jadi ini service itu hampir sama ya dengan sebelumnya, yaitu aplikasi startup. Cuma perbedaannya itu service, dia ini merupakan bagian dari aplikasi yang dimana service ini membantu si aplikasi tersebut untuk bekerja dengan baik ya. Jadi kalau ada service pada aplikasi yang tidak berguna itu biasanya kalian langsung matiin karena takut itu mengganggu dan juga memakan resource komputer kalian. Jadi kalian tinggal pilih aja, karena mungkin barangkali kalian tahu ya untuk aplikasinya. Misal di sini tuh ada Steam Client Service, ini Steam. EA Background Service ini berarti EA ya. Edge Update ini berarti Microsoft Edge. Dan ini kalian tinggal pilih. Nah, kalau misalkan kalian udah pilih, kemudian centangnya dihilangkan, untuk Autoruns-nya kalian bisa close. Kemudian kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Masuk ke nomor ketiga, yaitu Performance Options. Kemudian kalian tinggal double klik saja. Kemudian di sini kalian yang awalnya itu kalian pilih let Windows choose what is best for my computer, kalian tinggal pilih aja adjust for best performance.
Tapi perlu diingat ada beberapa hal yang perlu kalian nyalakan agar experience kalian itu lebih nyaman terhadap Windows ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah Smooth Edge of Screen Fonts, kemudian Show Window Contents while dragging, dan Show Thumbnails instead of icons. Jadi hanya ketiga ini saja. Jika sudah, kalian bisa klik Apply. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik Apply. Kalian silahkan di atas sini ya, pergi ke Advance. Kemudian kalian pastikan untuk Adjust for Best Performance off. Di bagian ini, kalian itu pilih Programs ya. Jadi bagi kalian yang milihnya background service bisa diubah ke programs ya, karena yang paling terbaik itu adalah programs ya. Jika sudah, kalian bisa apply, lalu oke, kemudian bisa kembali lagi masuk ke nomor keempat, yaitu cek versi driver GPU. Nah, jadi sekarang kita masuk ke GPU ya. Jadi di dalam sini itu terdapat 3 macam GPU. Yang pertama ada AMD, kedua Intel, kalau Intel itu Intel Graphics, yang ketiga adalah Nvidia. Jadi kalian tinggal pilih ya, disesuaikan dengan GPU atau VGA yang kalian punya. Kalau AMD, maka pilih yang AMD. Nah, kemudian kalian tinggal buka aja untuk link browsernya yang sudah gua sediakan ini. Kemudian nanti kalian tinggal cari aja untuk jenis GPU atau VGA kalian, kemudian kalian cek apakah ada driver terbaru atau enggak. Kalau misalkan ada yang terbaru, kalian tinggal pasang aja. Kemudian kalau udah kalian pasang, nanti kalian balik lagi ke sini ya. Nah, jika sudah kalian cek, kemudian kalian tinggal pasang, kalian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor kedua, yaitu buat restore point. Nah, jadi di sini kita buat restore point dulu. Jadi di sini kita buat jaga-jaga aja kalau misalkan sistem kita itu ketika mengikuti cara yang ada di video ini tuh mengalami suatu masalah atau mungkin ada error ya kan. Nah, nanti kalian bisa kembali ke sistem yang awal lewat restore point ini. Jadi restore point ini wajib kalian buat ya. Nah, cara buatnya itu gampang banget. Kalian tinggal pilih aja drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal. Kemudian pilih configure. Lalu turn on system protection. Kemudian untuk max usage, di sini kalian pilih 3-5%. Seharusnya 3% sudah cukup untuk membuat restore point. Jika sudah, klik apply, lalu oke, kemudian kalian bisa langsung create. Dan di sini kalian bebas mau namakan restore point-nya apa. Di sini gua bakal namakan GPU ya. Jika sudah selesai, kalian bisa create. Dan kalian tunggu sampai proses pembuatan restore point-nya selesai ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa close saja. Kemudian kalian tinggal klik OK. Kemudian kalau sudah, kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor ketiga, yaitu settingan GPU. Nah, jadi di sini seperti sebelumnya ya, yang cek versi driver GPU. Di sini kalian tinggal pilih aja, sesuaikan dengan VGA atau GPU yang kalian pakai atau kalian punya. Kalau AMD, kalian pilih AMD. Kalau Nvidia, kalian tinggal pilih Nvidia. Nah, kalau udah kalian pilih, kalian tinggal buka aja untuk link website yang sudah gua kasih ya. Jadi, ketika kalian buka, nanti kalian bakal mengetahui untuk settingan terbaik pada setiap GPU, mulai dari Intel Graphics, Nvidia, AMD ya. Dan untuk linknya ini pastinya aman, karena untuk linknya ini itu merupakan link YouTube dari video gua sendiri ya. Jadi itu aman banget. Nah, kalau udah kalian tonton, kalian udah ngikutin settingannya dari video-video gua, nah kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor keempat, yaitu MSI Mode Tool. Kemudian kalian tinggal klik kanan pada MSI Mode Tool, kemudian Run as Administrator ya. Nah, jadi di sini kalau sudah kebuka, di sini kalian silakan cari saja GPU atau VGA kalian. Ya, contoh di sini gua memakai Nvidia GeForce GT 1030. Kemudian kalian lihat di kotak support mode. Kalau misalkan di sini ada MSI atau MSI, untuk kotak MSI-nya kalian centang. Ya. Kemudian untuk intro priority, di sini kalian tinggal pilih high. Ya.
Ini MSI dicentang, kemudian intro priority kalian bisa pilih high. Jika sudah selesai, kalian bisa klik apply yang ada di kanan pojok atas. Apply. Jika sudah di-apply, kalian bisa close saja untuk MSI mode tool. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Masuk ke nomor kelima, yaitu lainnya tidak disarankan. Nah, jadi tidak disarankan ini itu maksudnya, ini tergantung dari kalian mau dilakukan atau dieksekusi atau tidak. Ya, jadi tergantung dari kalian, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Jadi yang pertama di sini ada mematikan GPU energy driver berisiko ya. Jadi kalau kalian agak takut, agak ragu-ragu, kalian mending baca aku dulu ya, karena di baca aku dulu ini isinya itu tentang apa itu GPU energy driver dan lebih baik itu dimatikan atau tidak. Ya, dalam arti itu lebih baik itu dilakukan atau tidak. Ya, karena kalau gua simpulkan ya itu kalau kalian mau mematikan GPU energy driver ya silahkan ya. Caranya itu kalian tinggal klik kanan, run as administrator, kemudian kalian tinggal jalankan. Kemudian kalau misalkan kalian sehabis ya menjalankan scriptnya ini, itu komputer kalian jadi hasilnya kurang nyaman, nah kalian segera kontak saya. Entah melalui email, atau mungkin Discord ya kan kalau kalian punya Discord. Jadi kalau kalian agak takut ya, mending kalian gak usah dimatiin ya untuk GPU energy driver, mending kalian skip ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini juga menurut gua ini mending kalian skip aja karena untuk menonaktifkan pencarian driver otomatis ini katanya ya kalau gua lihat di internet itu selain pencarian driver otomatis itu dimatikan ya, yang kalau misalkan kalian update driver GPU kalian itu lewat device manager, itu katanya juga akan mematikan pencarian driver otomatis lewat Nvidia GeForce Experience ya kalau kalian pakai Nvidia, dan juga kalau kalian pakai AMD itu kalau nggak salah bakal mati juga atau bakal nonaktif juga ya di AMD Radeon Software ya kalau nggak salah. Nah, itu mending kalian bisa skip ini aja, dan ini tergantung dari kalian mau dijalankan atau tidak. Dan pastinya kalau gua kasih dalam kurung tidak disarankan itu pasti ada efeknya ya. Efeknya itu bisa jadi lebih parah, bisa jadi malahan ini ya tambah bagus ya, karena itu tergantung dari PC atau laptop kalian itu jadul atau mungkin kentang ya, mohon maaf, atau mungkin super dewa ya kan. Nah, itu bisa berbeda-beda ya untuk hasilnya. Nah, jadi itu untuk isi dari folder yang kelima, yaitu lainnya tidak disarankan. Nah, jadi di sini untuk foldernya sudah selesai, jadi masih ada beberapa yang perlu kita setting ya. Jadi pertama-tama kalian silakan cari di menu pencarian Windows, ketik device manager seperti ini. Kemudian kalian tinggal pilih yang paling atas device manager yang kontrol panel ya. Kemudian di sini kalau sudah kebuka, kalian di sini cari di bagian kelompok sistem device ya, ini sistem device. Kalian tinggal klik anak panahnya. Lalu di sini kalian cari yang namanya High Precision Event Timer atau biasa disingkat HPET ya. Jadi untuk ini ya, untuk device-nya ini kalian silahkan matiin aja untuk device atau ya device ya, panggilannya device. Kalian bisa matiin untuk device-nya, karena menurut gua sebagian dari orang-orang ya gua lihat di internet itu kebanyakan ada yang bilang itu dimatiin. Dan setelah gua tes ya atau gua lihat uji tes orang lain, itu memang lebih bagus itu HPET dimatikan ya. Nah, jadi cara matiin High Precision Event Timer, kalian tinggal klik kanan, pilih Disable Device ya, Disable Device. Kemudian nanti kalian tinggal klik OK.
Nanti untuk logonya atau ikonnya itu bakal berubah menjadi kayak ada anak panah ke bawah ya. Kalau sudah seperti ini kalian berarti sudah berhasil bahwa high precision event timer ini sudah mati. Ya. Nah, jika sudah selesai, device manajernya bisa kalian close. Kemudian langkah selanjutnya di sini kalian silakan buka settings. Kemudian di settings ini kalian silakan pergi ke gaming ya. Kemudian kalian tinggal pergi ke game mode. Nah, kemudian di sini di bagian game mode, kalau misalkan kalian pengguna GPU Nvidia, kemudian Intel Graphics ya, entah Intel UHD atau Intel HD ya, itu untuk game mode-nya bisa kalian nyalakan atau on kan. Tetapi kalau kalian pengguna GPU AMD ya kan, nah untuk game mode-nya kalian bisa matiin atau off kan ya, karena setiap GPU itu berbeda-beda untuk game mode-nya. Ada yang dinyalakan dan juga ada yang dimatikan ya. Nah, jika sudah kalian bisa kembali ke home. Kemudian selanjutnya kalian bisa pergi ke privacy. Kemudian kalian tinggal scroll ke bawah sampai ke temu background apps. Nah, jadi untuk background apps ini gua nggak capek-capek ya mengingatkan ke kalian, apalagi kalian yang habis install ulang Windows dan juga habis install Windows ya di PC atau laptop kalian. Kalian wajib langsung matiin background apps. Karena menurut gue ini background apps ya, meskipun kalian pantau di text manager itu nggak terlalu banyak memakan resource ya, tapi menurut gue mending kalian matiin. Karena nanti ini mungkin sangat berpengaruh ke depannya, karena kan usia Windows di PC atau laptop kalian kan itu tambah tua. Kalau misalkan tambah tua kan untuk performanya pastikan juga menurun ya. Nah, jadi untuk membantu hal tersebut, kalian bisa mematikan background apps ini ya. Jadi kalian bisa off-kan langsung ya, oke? Nah, kemudian langkah terakhir, jangan lupa kalian restart PC atau laptop kalian agar semua perubahan yang kalian alami setelah mengikuti cara yang ada di video ini itu 100% berjalan dengan baik dan lancar ya, oke? Oke, jadi video tentang cara meningkatkan performa GPU akan lancar dan tidak ngelag pada episode itu sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih kepada teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya, oke? Oke, video ini sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!